Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, di sini saya akan menyampaikan materi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yuftirna shaim al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadharu bisyahwat. Perkara pertama yang merusak pahala puasa yaitu kadzib, bohong atau dusta. Jika seseorang berbohong di bulan suci Ramadan ini, maka puasanya dari menahan lapar dan haus, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itu kita tidak akan mendapatkan sepeserpun pahala dari puasa kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yaitu, jika seseorang masih suka berbohong dan selalu melakukan kebohongan dalam kehidupan sehari-harinya, maka puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Lalu, pada kalimat Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya itu, lebih kepada tidak ada manfaat dan pahala dari puasanya jika orang itu masih melakukan perilaku yang buruk gitu. Jadi, puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Lalu perkara yang kedua yaitu wal ghibatu, gibah. Gibah itu membicarakan keburukan aib orang lain, yang dimana walaupun yang dibicarakan itu benar, tetap tidak boleh dibicarakan. Apalagi kalau yang dibicarakan itu dusta, maka jatuhnya jadi fitnah gitu. Dan fitnah itu dosanya lebih besar daripada gibah. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali akun gosip yang beredar di sosial media yang membicarakan keburukan orang lain ataupun mengumbar-ngumbar kejelekan orang lain, yang dimana kita itu harus benar-benar menghindarinya gitu. Karena yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran tersebut, yang menggibah dan yang mendengarkan gibahan tersebut itu sama saja dosanya. Maka dari itu, jangan sampai pahala puasa kita rusak hanya karena gibah. Dan sebagai bentuk pengendalian diri, kita harus menjaga lisan kita dan selalu memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, wan namimatu, adu domba. Adu domba itu menyebarkan perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian atau keributan antar sesama, atau istilah gampangnya itu ngomporin gitu. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan pahala puasa, berkah puasa, maka kita juga perlu menjaga hati dan lisan kita dari perkataan yang bisa merusak hubungan antar sesama. Lalu yang keempat, wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Bersumpah menggunakan nama Allah untuk menutupi kebohongan atau mendukung kebohongan. Nah, dalam Islam, sumpah itu adalah suatu hal yang sakral diucapkan gitu. Kalaupun sumpah itu diucapkan, itu hanya sebagai bentuk menguatkan suatu kebenaran, bukan kebohongan. Jika seseorang bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kebohongannya, maka orang itu telah melakukan dosa besar. Jadi jangan sampai puasa kita sia-sia hanya untuk meyakinkan seseorang dengan sumpah palsu tersebut. Lalu yang terakhir, wan nadharu bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat atau nafsu. Kita berpuasa juga perlu menjaga pandangan dari hal yang tidak baik ataupun haram, termasuk tontonan, gambar atau apapun yang bisa merusak hati dan pikiran kita. Menjaga pandangan dari hal yang haram juga adalah bagian kesempurnaan dari puasa gitu. Jadi kalau kita masih sering melihat sesuatu yang tidak baik, maka pahala puasa kita pun akan rusak ataupun hilang. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari kelima perkara tersebut, puasanya itu tetap sah-sah saja, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita. Kalau kita mau puasa kita itu maksimal dan berkualitas, ayo kita sama-sama menjaga lisan, perbuatan, dan pandangan kita dari hal yang tidak baik. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, intinya, Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk melatih diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga harus memanfaatkan bulan ini sebaik mungkin agar puasa kita tidak hanya sah tapi juga berkah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.